Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama, marilah kita ucapkan puji dan rasa syukur kita atas kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena berkat rahmat serta karunia-Nya sehingga kita diberikan kesehatan serta kesempatan guna melaksanakan kegiatan kita sebagaimana biasanya. Baiklah, untuk mempersingkat waktu, di sini saya akan membawakan beberapa pembahasan. Yang pertama, ada pembahasan tentang sejarah bahasa Indonesia. Bahasa Indonesia pertama kali lahir pada tanggal 28 Oktober tahun 1928. Bahasa Indonesia pertama kali berasal dari bahasa Melayu yang kemudian dikembangkan menjadi bahasa Indonesia. Bahasa Indonesia sendiri berfungsi untuk menghubungkan seluruh daerah yang ada di Indonesia. Bahasa Indonesia pertama kali disahkan sebagai bahasa nasional pada tanggal 18 Agustus 1945, yaitu bertepatan dengan lahirnya Proklamasi Kemerdekaan. Kemudian yang kedua, ada materi tentang Pedoman Umum Ejaan Bahasa Indonesia. Pedoman Umum Ejaan Bahasa Indonesia merupakan pedoman yang mengajarkan tentang bagaimana cara kita mengeja bahasa Indonesia dengan benar atau mempelajari ejaan bahasa Indonesia dengan benar. Dalam Pedoman Umum Ejaan Bahasa Indonesia pernah berlaku beberapa ejaan. Yang pertama, ada yang namanya ejaan Obsejun. Ejaan ini berlaku sejak tahun 1901 hingga 1947. Yang kedua, ada yang namanya ejaan Swendi. Ejaan Swendi berlaku sejak tahun 1947 hingga 1956. Yang ketiga, ada ejaan Pembaruan. Ejaan ini berlaku sejak tahun 1956 hingga 1961. Yang keempat, ada namanya ejaan Melindo. Ejaan Melindo berlaku sejak tahun 1961 hingga tahun 1967. Kemudian ada yang namanya ejaan Baru. Ejaan ini berlaku sejak tahun 1967 hingga 1972. Dan yang terakhir yang keenam ada yang namanya ejaan yang disempurnakan atau EYD. Ejaan yang disempurnakan berlaku sejak tahun 1972 hingga tahun 2015. Nah, setelah EYD baru muncullah yang namanya Pedoman Umum Ejaan Bahasa Indonesia atau PUEBI. Pedoman Umum Ejaan Bahasa Indonesia berlaku sejak tahun 2015 hingga sekarang. Baiklah, untuk pembahasan tentang Pedoman Umum Ejaan Bahasa Indonesia sampai di situ saja. Kemudian saya di sini akan melanjutkan tentang pembahasan diksi atau pemilihan kata. Diksi merupakan pemilihan kata yang benar dalam mengungkapkan atau mengutarakan keinginan seseorang. Dengan diksi atau dengan pilihan kata yang benar, kita dapat mengucapkan apa yang kita inginkan dengan kalimat-kalimat yang jelas, sehingga orang yang mendengarkan penyampaian kita dapat menyimak dengan baik, dapat memahami dengan baik. Baiklah, saya kira itu saja yang bisa saya bawakan dalam konten kali ini. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Bila ada kesalahan kata atau tutur kata yang tidak jelas, mohon dimaafkan. Karena di sini saya sebagai manusia biasa. Baiklah, saya akhiri dengan ucapan billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.